Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala nikmatil iman. Wa syukran bi ni'matillah la haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Pemirsa dimanapun saudaraku berada, kembali berjumpa dengan channel kami Dai Alam. Channel yang berisi tentang usaha dakwah menegakkan syariat-syariat agama Rasulullah SAW. Untuk kali ini, mari kita bersama-sama bersolawat karena hari ini, bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad, Nabi besar kita, Nabi besar Islam Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah membawa kebenaran, yang telah membawa hidayah ke dalam hati dan akal fikir. Dengan bersolawat, baik di rumah saudaraku semua, di rumah teman-teman semua, bersolawat sendiri, bersolawat berjamaah, maka saudaraku, teman-temanku sudah termasuk bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi itu belum menjadi suatu tanda bukti bahwa kita semua adalah umat. Apa tanda-tandanya? Orang yang memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa cinta kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan ternyuh hatinya, bahkan akan marah hatinya, marah jiwanya ketika syariat baginda Nabi dilecehkan ataupun ditinggalkan. Hanya saja dalam kemarahan ini banyak orang yang kemudian berdakwah menyampaikan dengan berbagai cara. Maka untuk yang kali ini teman-teman, saya ingin menyampaikan, simak terus sampai akhir, tentang fenomena yang terjadi kejadian di negara Perancis, di mana negara ini telah terang-terangan secara resmi kenegaraannya memasang daripada karikatur baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini penghinaan atau bukan? Dan siapa yang salah? Maka simak dulu teman-teman. Jadi nanti kalau betul-betul kita paham, ya, kita tahu kenapa kita harus ikut memboikot produk Prancis, maka itu juga tidak asal ikut-ikutan, tapi menggunakan teori yang benar dan menggunakan ilmu yang benar. Jadi di Perancis sana terjadi adalah suatu hukum ataupun ditetapkan yang disebut dengan bahasa kebebasan berekspresi. Ekspresi bebas menjadi sebuah slogan di negara sana. Nah, dari ekspresi bebas ini terjadilah seorang guru di depan murid-muridnya. Ini menunjukkan gambar karikatur Nabi Muhammad SAW. Ini ekspresi yang bebas, kebebasan ekspresi dalihnya, itu yang pertama. Karena menunjukkan karikatur baginda Nabi, maka ini adalah sudah merupakan suatu penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Sedangkan di dalam kelas tersebut ada murid yang beragama Islam. Kemudian murid ini merasa baginda Nabinya dihina, maka dia kemudian melakukan hukuman terhadap guru tersebut dengan pemuda itu ditembak. Maka dari peristiwa itulah kemudian muncul dari pemerintah secara resmi membuat karikatur yang dipasang di gedung pemerintahan di Perancis sana. Ini latar belakangnya. Kenapa, untuk apa, dan bagaimana kita harus bersikap sebagai umat muslim yang ada di Indonesia ini. Lanjutkan saudaraku. Terus simak sampai selesai agar tidak gagal paham. Kemudian, negara Arab sudah terlebih dahulu memboikot produk Prancis dengan secara resminya memasang karikatur baginda Nabi. Ini adalah berarti satu negara itu secara resmi, negara tersebut telah menghina agama Islam, telah menghina Islam. Pantaskah kita harus ikut marah, kemudian ikut memboikot? Nanti kita jawab, kita jabarkan.
Maka teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum ke sana saya akan membahas Anda kepada orang-orang yang tentunya pasti akan membuat pembelaan dengan bahasa ngapain ikut belot, ada urusan apa dengan Perancis. Baginda Nabi mengajarkan untuk saling memaafkan. Nabi Muhammad SAW sangat mengajarkan umatnya untuk pemaaf. Maka maafkanlah yang menghina dan gak usah ikut-ikutan boikot. Ini bahasa pasti keluar dari orang-orang yang sesungguhnya membenci Islam. Ini boleh Anda sebagai patokan. Ya. Siapapun yang mengatakan hal ini, yaitu mengatakan hal yang semacam tadi saya sebutkan, orang lain pada memboikot produk Prancis, tapi orang ini mengatakan baginda Nabi maha pemaaf. Baginda Nabi sangat memberi maaf, sangat mendidik untuk memberi maaf. Ngapain ikut memboikot? Nggak usah ikut boikot, maafkan dia dan lain-lain. Ini adalah ucapan orang yang sesungguhnya memusuhi Islam, siapapun dia. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiwa yang punya iman, jiwa yang punya keimanan, kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka hatinya akan tergugah, akal fikirnya akan tergugah. Tidak usah kita lari jauh kepada hukum Islam yang menghinakan itu hukuman mati, nggak usah. Tapi saya akan bawakan kepada saudaraku, teman-temanku semua, realita saja. Seandainya guru ngaji kita, ya, guru ngaji kita ini merasa ada orang yang menghinakan guru ngaji kita, bagaimana sikap kita? Pasti kita akan marah. Bahkan pernah terjadi di Indonesia, ada suatu kelompok yang merasa ulamanya dihina dan lain-lain. Kelompok ini marah nggak karu-karu. Ini baru kiainya, baru guru ngajinya. Maka orang yang tidak punya guru ngaji, pasti dia tidak akan marah ketika ada kiai yang dihina ataupun kiai yang direndahkan. Ini yang pertama. Orang yang tidak marah, dia pasti nggak punya guru ngaji. Kemudian kita ambil contoh orang tua kita. Orang tua kita dihina oleh orang lain. Orang tua kita direndahkan oleh orang lain. Orang tua kita dipampang gambarnya sebagai gambar kartun dan lain-lain untuk penghinaan terhadap orang tua kita. Siapapun yang orang tuanya dikaya gituin pasti akan marah. Ini secara realitas saja, teman-teman. Yang tidak marah pasti itu bukan anaknya. Yang tidak marah pasti dia tidak punya orang tua tersebut. Yang tidak marah pasti dia tidak mempunyai orang tua. Ini sebagai patokan lagi. Kemudian yang agak jauh, seandainya teman kita dihinakan, teman kita dibuat lecehan, maka kita pun akan marah. Nah, kalau sampai tidak marah kita terhadap hal semacam itu, berarti mungkin kita itu tidak berteman dengan dia, tidak punya kaitan apa-apa dengan dia. Maka kesimpulan, siapapun yang mengaku beragama Islam, kemudian ada peristiwa Nabi Muhammad, Nabi besar kita dihinakan. Nabi Muhammad, Nabi pembawa risalah akhir zaman ini dihinakan, menjadi suatu bahan olok-olok. Jika dia Muslim tapi dia tidak marah, dia tidak tergoyah hatinya, dia tertarik hatinya, maka sesungguhnya dia hanya mengaku sebagai Muslim. Sesungguhnya dia tidak ada kaitan apa-apa dengan Muslim, tidak ada kaitan apa-apa di dalam Islam, hanya mengaku-aku saja. Makanya dia tidak marah. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini baru gambaran-gambaran kenapa kita harus ikut bergerak. Terus cara bergeraknya bagaimana? Kita tidak boleh langsung marah terhadap siapapun, tidak. Rasulullah SAW sudah menyampaikan, ya, sudah sampaikan satu buah hadis yang artinya jika ada kemungkaran maka cegahlah dengan tanganmu. Ini bagi mereka yang punya pangkat kekuasaan. Jika tidak mampu, cegahlah dengan lisanmu. Jika tidak mampu, cukupkan di dalam hatimu membenci akan kemungkaran itu. Ini adalah perintah Rasulullah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya
dengan kita tidak membeli produk-produk yang dari Prancis ini, sesungguhnya kita ini adalah selemah-lemahnya iman. Wujud kebencian kita, wujud marahnya kita kepada penghina baginda Nabi Muhammad SAW, ini adalah selemah-lemahnya. Maka cari teman-teman produk-produk daripada yang produk negara Prancis yang ada di Indonesia ini, cari dan jangan pernah dibeli. Jangan pernah dibeli. Beli produk lain, masih banyak. Ini adalah wujud kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi lagi, seandainya Anda mengikuti orang yang tidak marah, berarti orang itu tidak punya hal yang seperti di depan saya sebutkan. Tidak punya orang tua, tidak punya guru, tidak punya nabi. Ya. Maka 1000 alasan, 1000 dalih mampu mengatakan nabinya mengajarkan pemaaf dan lain-lain. Ini adalah orang yang menyamar di Islam. Dia orang yang tidak beragama sesungguhnya, hanya masuk di dalam Islam. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih produk yang dari Perancis yang ada di Indonesia? Ternyata banyak sekali kalau kita cari. Yang pertama akan saya sebutkan, yaitu perbelanjaan, pusat perbelanjaan yang bernama Carrefour. Ini ternyata dari Perancis. Maka teman-teman muslim, marilah kita hentikan pembelanjaan di sana. Untuk apa? Untuk memberikan suatu perlawanan, pembelaan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Jangankan manusia, alam pun sudah membela atas nama besar Nabi Muhammad SAW. Ya. Awan sudah membentuk lafaz Muhammad di atas orang-orang yang berdemo di luar negeri sana. Kita kalau hanya diam-diam saja, silahkan saudaraku akui bahwa saudaraku ini bukan di dalam Islam. Produk yang kedua, dari segi makanan ini ternyata sangat banyak. Bahkan mungkin kita itu sering beli yang bermerek Danone. Ya, Danone ini produk dari sana. Isinya ada, saya bacakan, Nutrilon, Bebelac, SGM, Explore, Lactamil. Ya, dari minuman seperti Aqua yang berlogo Danone, kemudian Fit, ya, kemudian mineral, Mizon, Yakult, dan lain-lain. Ini semuanya dari sana. Negara yang menghina Nabi secara resmi, negara yang menghinakan Nabi Muhammad SAW secara resmi kenegaraan. Kemudian produk kecantikannya Garnier, L'Oreal, dan jaringan SPBU seperti Total dan lain-lain. Ini saudaraku perlu cermati, ya, perlu dicermati dan perlu diingat. Saya ulangi lagi, jika hati teman-teman yang beragama Islam ini merasa tidak apa-apa menggunakan, membeli dan produk yang mereka yang ada di Indonesia ini, maka sesungguhnya Anda sudah satu golongan dengan penghina Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena-fenomena Islam di dunia ini yang terus-menerus mendapat rongrongan, serangan dari luar ataupun dari dalam orang-orang Islam itu sendiri, cukuplah buat pembelajaran kita untuk segera bersatu di seluruh dunia ini, di seluruh bumi ini, khususnya di Indonesia, seluruh umat Islam bersatu padu untuk menegakkan syariat agama Nabi Muhammad SAW, maka disitulah syahadat kita akan berarti di atas kehidupan kita, akan berarti di depan Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi kembali, Anda tidak membenci atas perilaku negeri Perancis ini, syahadat Anda dipertanyakan. Karena dalam syahadat ada dua lafaz kalimat syahadat. Yang pertama kalimat syahadat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua syahadat rasul atau sering disebut dengan syahadat risalah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keselamatan di akhirat kecuali mencintai, mengikuti, menjunjung, membela Nabi Muhammad SAW.
Jika ini sampai rusak, maka rusaklah kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.